Kelihatan sudah ya. Ini di halaman yang pertama ini. Halaman kedua berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah awal wa akhirah. Di sini ada i'tabaro, i'tabiru, i'tibarun atau i'tibaran atau i'tibarin. Kira-kira ini masuk bab ke berapa? Tambahannya berapa? Tambahannya 2 nih Ustaz nih. Alif dan ta. Tambah. Sip, betul. Di mazid atau mujarad karena tambahan berarti mazid ya? Mazid. Tambahan 2 bab berapa kira-kira? Itu kayaknya bab daras ketiga tadi itu. Nah, ya babnya bab berapa nih kira-kira nih? Nah, bab 2 ya, sama dengan ifta'ala atau kita punya mauzunnya ijtama'a. Nah, ya, gitu ya. Ijtama'a, yajtami dan seterusnya. Oke, ada khotoba, yukhotibu, mukhotobatan, mukhotobatun, mukhotobatin. Kira-kira ini masuk ke mazid atau mujarad, tambahannya berapa kira-kira? Satu. Tambahnya 1 Ustaz. Alif. Tambah 1 ya. Nah, ada alif ya. Ini sama dengan wazannya fa'ala, kita punya mauzunnya qatala gitu ya. Nah, yang dipakai adalah bagian yang pertama masdarnya. Muqatalatan, mufa'alatan, mukhotobatan. Selanjutnya ada sahala yusahilu. Tashilan, kira-kira tambahan berapa? 1. 1 juga ya, ada tad'if di huruf ain fi'ilnya. Ya. Ada tad'if atau ada tasydid gitu ya. Ini yang dipakai masdarnya, masdar yang pertama ya. Sahal yusahilu tashilan. Kita punya mauzunnya farraha yufarrihu tafrihan. Nah, ini yang dipakai yang pertama. Oke, sip. Ini ya. Pakai yang pertama. Selanjutnya ada istafada, yastafidu, istifadan. Nah, kira-kira ini mazid, mujarad atau pasti mazid ya karena ada tambahan. Oke. Kira-kira tambahannya berapa? 2. 3 ya? Ya, 3. 3 ya. ada sinnya nih. Karena dari istifada, nah ada alif, sin dan ta. Nah, ya. Istafada, yastafidu, istifadan, istifadan. Nah, ini sama dengan istaf'ala atau mauzunnya istakhroja. Oke, ada balagho, yuballighu, tablighun, sama ya dengan sahala yusahilu. Nah, terus ada akhalla, yukhillu, ikhlalan. Kira-kira ini masuknya kemana nih? Dengan fa'ala Ustaz ya. Akhalla yukhillu. Dengan fa'ala. Kira-kira kalau dengan fa'ala, itu harusnya di ain fi'ilnya. Tapi ini ada di lam fi'ilnya nih. Nah. Oke. Ini mungkin belum kita pelajari secara khusus ya. Tapi masuk nih. Kalau misalkan agak bingung di madi mudhore, saya pernah sampaikan akan keluar lagi atau akan muncul lagi ketika di masdar. Cek. Di masdar ada ikhlalan. Kira-kira samanya dengan apa masdarnya? Kalau ada sesuatu yang dibuang biasanya kadang-kadang gitu ya. Nah, if'alan. Kira-kira masuknya bab ke berapa? Atau tambahan berapa? If'alan. Oke. Itu tambahan 1 ya. Sama dengan af'ala yuf'ilu. Betul. Af'ala yuf'ilu. Nah, kenapa kok ini jadi akhalla? Ini karena lam sebenarnya ada asalnya akhlala. Kalau ngikutin wazannya akhlala. Karena lam itu hurufnya sama, maka namanya diidghamkan ya, huruf yang sama. Nah, karena nggak mungkin huruf semuanya sukun gitu ya. Maka yang kedua difathahkan. Yang pertama yang paling depan difathahkan jadi akhalla. Nah, singkatnya seperti itu. Asalnya akhlala yukhlilu. Nah, jadi yukhillu, tuh kan? Nah, ketemu lagi di masdarnya ikhlalan. Ikhlalan. Tuh, gitu ya. Ini jadi masuknya seperti af'ala. Selanjutnya ada iltazama. Nah, ini sama dengan i'tabaro ya. Dari lazima tambahin alif dan ta. Masuknya ke
mazid 2 huruf tambahannya di bab kedua. Nah, insyaallah kalau sorofnya analoginya bagus, saya sampaikan dulunya apa? Instingnya sudah kita bangun ya, kita udah ngeh. Insyaallah untuk sorofnya bisa kita kembangkan di teks-teks yang lainnya. Insya Allah. Oke. Kita masuk ya ke materi khusus dulu yang ada di sini, yang ada di dars 6, yakni isim isyarah. Ya. Isim isyarah adalah isim sebagai kata tunjuk ya. Singkatnya seperti itu. Dengan beberapa macam di sini ya. Ada beberapa macam sesuai dengan kegunaan atau sesuai dengan fungsi dan juga musyar ilaihnya. Nah, dalam isim isyarah itu ada isim isyarahnya, ada musyar ilaihnya. Ada kata tunjuk, ada yang ditunjuk, gitu ya. Ada istilahnya di sini ada isim isyarah itu ada ismul isyarahnya, ada al musyar ilaihnya. Walaupun ini contoh kalimatnya mungkin agak kurang tepat ya, nanti kita benerin sedikit. Jadi ada isim isyarah, ada musyar ilaih. Isim isyarah adalah kata tunjuknya, isim yang menjadi kata tunjuknya, musyar ilaih adalah yang ditunjuknya, gitu ya. Jadi kata tunjuk dan yang ditunjuk. Nah, oke. Ada beberapa di sini. Ada hadza, ini yang umum ya, digunakan untuk kata tunjuk sesuatu yang dekat, berbentuk tunggal dan mudzakkar. Ada hadhihi, digunakan untuk kata tunjuk sesuatu yang dekat, berbentuk tunggal. Nah, al dan muannas maksudnya di situ ya. Ada hadzani digunakan untuk kata tunjuk sesuatu yang dekat, berbentuk musanna atau bermakna dua ya, dan mudzakkar. Ada hatani, ada digunakan untuk kata tunjuk yang dekat, berbentuk musanna dan muannas. Haulai digunakan untuk kata tunjuk yang dekat, berbentuk jamak dan bisa digunakan baik untuk mudzakkar atau muannas. Ulaika ini juga sama, tapi kata tunjuknya yang berbentuk jauh ya, yang jauh berbentuk jamak dan bisa digunakan baik untuk mudzakkar maupun muannas. Ada zalika. Zalika kata tunjuk untuk hal yang dekat ya, yang jauh, maaf. Sesuatu yang jauh berbentuk tunggal dan ini agak salah nih, ada muzakkar ya. Nah, ini muzakkar, untuk tilka ini muannas. Untuk tilka muannas, zalika muzakkar. Ada zanika. Nah, ini bentuknya musanna dan muzakkar. Ada tanika. Ada kata tunjuk yang jauh berbentuk musanna dan muannas. Nah, ini agak ketukar-tukar ya. Mohon maaf saya belum sempat untuk melihat secara detail jelas penjelasannya. Nah, dari informasi di sini ada beberapa yang sering kita temukan ya, atau sering kita gunakan seperti itu, mulai dari hadza, hadhihi, ini yang paling sering. Atau sering kita baca ada ulaika, ada haulai juga ada zalika, ada tilka. Nah, untuk hadzani jarang ya, tapi ada dalam Al-Quran juga hadzani khusmani misalkan ada. Terus ada zanika tanika, ini agak jarang sedikit. Nah, jadi mohon maaf, mungkin contohnya adalah contoh-contoh yang memang sering kita gunakan saja. Untuk apa? Untuk mempermudah. Mempermudah siapa nih? Yang ngasih contoh dan juga yang diberikan contohnya gitu ya kira-kira. Nah, bagaimana ketentuannya bisa kita lihat dalam contoh ya. Sekarang ini saya menyampaikan sesuai dulu ya yang ada di sini. Ada jumlah ismiyah, misalkan hadza kafilun, hadhihi syarikatun, hadzani masrifani, hatani syarikatani, haulai rijalun, ulaika muslimuna. Kita cek satu persatu. Hadza kafilun ya. Hadza ini kata tunjuk tadi ya, untuk muzakkar dan juga mufrad muzakkar. Ya. Jadi yang cocok untuk kafilun adalah hadza. Ini kafilun. Gitu ya. Ada hadhihi syarikatun. Nah, ini hadhihi untuk muannas dan muannasnya adalah mufradah.
maka pakainya hadhihi. Nah, terus ada masrifani, ada 2. Pakainya hadzani, ya. Ada masrifani. Nah, terus ada hatani syarikatani. Masrifani karena dari masrifun mudzakkar dianggapnya jadi hadzani kalau 2 berarti pakainya hadzani. Kalau syarikah tadinya dia muannas, ada 2 syarikatani, maka pakainya hatani. Nah, selanjutnya ada haulai rijalun. Nah, haulai banyak, rijalun itu kan dari rojulun, jama mudzakkar jama taksirnya rijalun, maka pakainya haulai. Ya. Terus ada ulaika. Muslimuna misalkan seperti itu. Ulaika muslimuna. Nah, maka pasnya dengan ulaika. Nah, sebenarnya ada yang apa namanya ya? Yang terlewat ya di catatan ini, saya mohon maaf untuk menambahkan kaitannya dengan ada isim isyarah yang ini nih, ada isim isyarah, ada musyar ilaihnya. Gitu ya. Nah, biasanya yang namanya isyarah atau yang namanya apa? Memberi kata tunjuk itu kan kalau secara hisinya itu dengan tangan atau kepala atau isyarat lainnya gitu ya. Kalau dalam definisi di kitab-kitab yang lebih panjang. Nah, atau tulisan gitu ya. Yang kita baca ini adalah berbentuknya misalkan tulisan. Nah, tentu ini yang ditunjuknya mana? Kan gitu kan? Ini kata tunjuknya yang ditunjuknya mana? Gitu. Nah, untuk yang contoh ini ya, untuk yang contoh yang disampaikan di sini, ini kata tunjuknya ini ketika benar-benar si isim isyarah ini menggunakan secara hissi atau menggunakan ketika kita berbicara itu seolah-olah sedang menunjuk sesuatu, gitu ya, sedang menunjuk sesuatu, tidak hanya berbentuk tulisan, gitu ya, seolah-olah. Nah, kenapa? Karena untuk contoh-contoh yang sudah dijadikan sebagai mubtada si isim isyarahnya, ini seolah-olah apa? Dia sudah mencakup musyar ilaihnya. Atau yang ditunjuknya itu udah mencakup ini kan gitu ya. Nah, padahal yang ditunjuk itu tidak ada di sini. Tidak ada dalam artian memang menunjuk sesuatu yang akan ditunjuk langsung. Nah, mungkin agak bingung sedikit, saya kasih contoh terlebih dahulu ya. Misalkan kita bandingkan, maksud saya kita bandingkan. Misalkan yang umumnya seperti ini dulu. Di sini tidak ada ini ya. Oke, saya pakai papan tulis saja. Mohon izin sebentar. Sudah disiapkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan jelas terlihat ya. Saya pakai ini dulu. Oke. Terlihat Bapak Ibu ini ya, papan tulisnya ya. Nah, kalau yang tadi kita bandingkan dulu ya dengan yang ada di dars itu. Nah, tadi disebutkan misalkan hadhihi syarikatun, misalkan. Yang saya udah tahu pasti nih ya terjemahnya. Hadhihi syarikatun. Itu ya. Ini adalah sebuah syarikah atau perusahaan ya kalau tidak salah. Nah, hadhihi syarikatun. Nah, kita bandingkan misalkan hadhihi asyarikatu, misalkan kabirotun. Nah, misalkan ya, hadhihi syarikatu kabirotun. Nah, di sini. Jadi, yang dimaksud dengan isim isyarah dan musyar ilaihnya yang ini namanya isim isyarah.
Ya kan? Kata tunjuknya sebagaimana yang tadi dalam teori asyarikatu ini yang dinamakan dengan musyar ilaihnya. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara perusahaan ini, nah, jadi kita lagi mau ngejelasin nih si perusahaan itu. Ya, perusahaan ini kabirotun. Nah, adalah perusahaan yang besar misalkan. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara yang ini pakai yang tadi yang hadza hadhihi dan juga isim isyarah yang sudah jadi mubtada, ini sebuah perusahaan. Nah, jadi seolah kita udah kalau saya bahasa misalkan ini mohon maaf ya, ini ada telunjuk saya bilang ini adalah sebuah perusahaan. Nah, beda ketika saya menyebutkan hadhihi syarikatu kabirotun. Perusahaan ini adalah perusahaan yang besar. Mohon maaf Bapak Ibu, kira-kira paham dulu nggak untuk membedakan contoh yang pertama dengan contoh yang kedua kira-kira? Ada yang tanyakan dulu nggak sebelum kita lebih jauh melangkah? Kira-kira. Jadi ada beda sedikit ya. Untuk contoh yang pertama, hadhihi syarikatun. Ini adalah sebuah perusahaan. Ya. Terus ada hadhihi syarikatu kabiratun. Nah, kalau secara makna mubtada khobarnya, saya mau menunjukkan bahwa ini adalah sebuah perusahaan. Kan ada ini bangunan apa sih? Oh, ini adalah sebuah perusahaan, gitu kan? Nah, kalau dia yang contoh kedua, ini saya mau memberikan informasi tentang perusahaan ini. Perusahaan ini adalah perusahaan besar. Nah, misalkan gitu ya. Nah, secara makna seperti itu. Nah, tapi untuk yang saya tekankan pada kesempatan kali ini atau membandingkan dua contoh ini adalah tentang tadi ada isim isyarah, ada musyar ilaihnya. Nah, kalau ini isim isyarahnya ada, nah, sedangkan isim isyarahnya ada dan musyar ilaihnya ada. Nah, kalau ini hadhihi ini ada isim isyarahnya, musyar ilaihnya mana? Ini dibuang seolah-olah kita punya telunjuk yang menunjukkan atau kita punya isyarat-isyarat lain yang menunjukkan sesuatu yang akan disifati. Sesuatu yang ditunjuk itu akan diberikan informasinya. Nah, seperti itu kira-kira, gitu ya. Nah, adapun nantinya dia jadi mubtada, bisa jadi maf'ul, bisa jadi fa'il gitu kan. Itu sesuai dengan kebutuhan kalimat nantinya. Gitu ya. Di contoh di dars ini kebanyakan adalah dijadikan sebagai mubtada misalkan. Nah, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi dia jadi khobar, misalkan khobar muqaddam misalkan gitu ya. Nah, bisa pokoknya karena dia isim, kan isim secara umum dia mabni ya, mu'rab ya. Artinya bisa i'rab, dia bisa punya jabatan kalimat. Bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi yang lainnya gitu kan, secara i'rab atau secara fungsi dari kalimat tersebut jabatannya bisa jadi apa saja gitu kan, karena dia isim. Nah, tetapi tetap untuk isim isyarah saya. Nah, saya akan berikan contoh lagi. Contohnya misalkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ini yang sering kita baca. Sebentar. Nah. Terlihat Bapak Ibu, ini ada surah Al-Baqarah ya. Nah, bisa dilihat ada zalikal kitabu. Zalikal kitabu. Kitabu itu jadi mubtada. Nah, berarti zalikal kitabu, ya, zalikanya isim isyarah, al-kitabunya jadi musyar ilaih. Gitu ya. Jadi kita lagi nunjukin nih, kitab itu, ya. Nah, zalikal kitabu adalah kitab yang la raiba, yang tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Gitu ya. Nah, atau kita mau menunjukkan aja kata tunjuk yang misalkan kita isyaratkan zalika alkitabu. Inilah atau itulah. Misalkan gitu ya. Adalah alkitab. La raiba baru disifatin yang mana tidak ada
keraguan di dalamnya, gitu ya. Jadi kita mau jadikan apa itu gimana persepsi kita sebenarnya kalau dalam bahasa ya, mau jadikan yang mana. Nah, kalau di sini coba saya kasih bocoran i'rabnya ya. Misalkan di sini kita lihat, nah al-kitabu ini bisa jadi badal atau disebut dengan atau boleh juga jadi khobar dari isim isyarah. Kalau misalkan si apa namanya si zalikanya dijadikan mubtada, maka alkitabunya bisa jadi khobar, gitu. Nah, tapi kalau misalkan mau pakai dia isim isyarah dan musyar ilaih, tidak masalah juga. Nanti khobarnya dari la roiba, gitu, ya. Nah, itu kira-kira contoh yang dalam Al-Qur'an. Ada lagi misalkan nih, ada ulaika ya, salah satunya yang tadi ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, ulaika. Nah, ini kembali ke alladzina, gitu kan? Ulaika itu kembali ke alladzina. Nah, artinya musyar ilaihnya itu dibuang, takdirnya ulaika alladzina. Gitu ya, dibuang. Nah, misalnya nggak ada, yang ini yang nggak ada musyar ilaihnya. Nah, ada juga wa ulaika humul muflihun. Nah, ini contoh isim isyarah dan juga musyar ilaihnya. Nah, sekali lagi dalam isim isyarah karena dia isim tadi ya, bisa dijadikan apa namanya punya posisi masing-masing atau punya posisi sesuai dengan kebutuhan i'rabnya atau kebutuhan dari kalimatnya itu sendiri. Nah, kita lanjut lagi ke share screen-nya. Oke. Ini ya. Jadi supaya jelas dulu ya tadi ya. Ketika ada isim isyarah dan musyar ilaihnya, dan ketika ada isim isyarah saja, musyar ilaihnya itu dibuang. Nah, dibuang itu dalam artian seolah-olah kita nunjuk dengan jari sendiri gitu ya. Hadza kafilun hadhi syarikat misalkan gitu ya. Nah, biasanya yang demikian itu yang sudah dijadikan sebagai kalau di awal kalimat sebagai mubtada gitu. Contohnya yang contoh-contoh ini. Hadza kafilun hadhihi syarikatun dan seterusnya ya. Oke. Untuk sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Sebelum masuk ke latihan. Tidak ada ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun pusing gitu ya, nah berarti itu difikirkan gitu ya. Tidak masalah. Oke, mohon diisi terlebih dahulu. Akmil kulla jumlatin bismi syaratin munasibatin mimma bainal qausaini. Nah, tolong disempurnakan atau dilengkapi contoh-contoh yang ini, titik-titiknya ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan peruntukannya. Misalkan hadza-hadhihinya untuk domanun apa, silatani apa. Nah, silakan tolong dilengkapi dulu ya. Ini mungkin sampai nomor 10 nih, karena di enter keluar nomor 11-nya. Sampai nomor 10 ya. Silakan. Terima kasih. Dilengkapi terlebih dahulu. Nanti mohon izin untuk dipanggil satu-satu. 10 peserta berarti ya.
Ya, 2 menit lagi ya. Kita bahas bersama. Oke, ya. Coba kita bahas bersama-sama. Boleh nomor 1? Siapa saja? Silakan, boleh. Karena saya share screen ya, jadi tidak terlalu terlihat nih nama-namanya. Nomor 1, kira-kira haza, hadhihi atau hatani? Haza ya? Haza. Oke, sip. Haza Haza domanun. Nah, mohon maaf sekali lagi untuk 10 soal ini semuanya si isim syarahnya jadi mubtada ya. Sehingga yang dijadikan dan setelahnya ini semuanya adalah khobar. Jadi musyar ilaihnya dibuang gitu ya, dibuang. Oke, selanjutnya ada silatani. Kira-kira silatani pakainya yang mana? Hatani. Hatani ya. Karena yang jadi titik paling gampangnya itu adalah dia isim tasniyah. Oke. Selanjutnya ada apa nih? Titik-titik as-sarraful ali. Kira-kira apa nih? Hadza gitu ya. Nah, hadza. Al-ali ini sifatnya muzakkar kayaknya dan juga 1. Terus kira-kira mudharabatun pakainya yang mana? Hazihi. Ya. Hazihi. Selanjutnya ada bangkani, ada 2 bank nih. Hazani. Hazani, sip. Nah, hazani karena 2 ya. Selanjutnya ada asdiqo uka. Kira-kira yang mana? Haulai. Nah, haulai ya, karena apa? Kita seolah ini adalah teman-temanmu, gitu kan? Nah, ini adalah teman-temanmu. Gitu. Asdiqo. Terus asdiqo uka. Nah, karena asdiqo ini jama taksir ya, bagusnya pakai haulai. Tapi misalkan kalau mau berbeda pakai hadhihi juga bisa sebenarnya. Tapi lain-lain ini, lain pendapat lah gitu ya. Selanjutnya ada ba'i'ani. Azani. Aduh, mudah sekali ya. Ada hadiqatun. Kira-kira silakan. Hadiqatun, ba'i'ani apa? Ba'i'ani hadani. Kenapa? Hadani ya. Ba'i'ani. Ba'i'an dari ba'i'un. Ba'i'un dari 1 orang, kalau ba'i'ani jadi 2 orang ya. Jadi hazani. Nah, gitu betul. Terus hadiqatun. Apa kira-kira? Hazihi ya. Ini udah jelas nih muannas. Terus ada hukumatun. Haulai. Kira-kira hukumatun. Hadhihi ya. Nah, ini muannas ya, hukumatun. Nah, yang ini syarikatun. Kira-kira apa? Haulai.
Nah, bisa. Karena haulai Haulai. bisa untuk muzakkar maupun juga muannas. Bisa ya. Nah, itulah contoh-contoh untuk isim isyarah. Nah, sama dengan pengetahuan sebelumnya terkait dengan yang disampaikan di daras ini ya, adalah pengetahuan tambahan, dalam artian tambahan di sini yang sekiranya akan dijadikan sebagai modal kita ya untuk membaca dan juga memahami teks-teks berbahasa Arab yang ternyata salah satunya ada atau berfungsi apa? Kata tunjuk gitu ya. Ini itu itulah gitu dan banyak sekali yang lainnya. Oke. Sampai di sini barangkali ada yang tanyakan dulu sebelum saya masuk untuk memperkuat materi yang lainnya. Pak Ustadz, Silakan. jalan. Barangkali ada yang tanyakan? Boleh? Tadi konsep mubtada sama khobar itu yang gimana ya Pak Ustadz? Yang seperti ini. Hadza kafilun, sama juga dengan yang contoh ini. Hadza domanun, ini mubtada dan khobar. Nah, apa itu mubtada dan khobar? Nah, sebelumnya kita sudah pernah sampaikan. Dan setelah ini insya Allah saya juga akan menyampaikan kembali ya tentang mubtada khobar. Jadi ada subjek, ada predikat. Gitu ya. Tadi yang saya sampaikan, kalau contoh-contoh yang disampaikan di daras ini adalah si kata tunjuk dijadikan sebagai subjek. Gitu ya. Nah, si kata tunjuk dijadikan sebagai subjek. Jadi seolah kita menunjuk nih, hadhihi syarikatun. Ini adalah sebuah perusahaan. Nah, si ininya jadi subjek. Gitu ya. Syarikatun jadi predikat. Nah, jadi predikat. Nah, subjek dan predikat itu dalam bahasa Arab, kalau bentuk subjeknya adalah sebuah kata benda, predikatnya itu kata benda lagi atau yang lainnya, maka disebut dengan jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau bentuknya SP gitu ya. Nah, ada juga nanti bentuknya PS. PS itu predikat dulu atau kata kerja dulu gitu ya. Baru subjeknya yang mengerjakan sesuatunya, pelakunya. Itu namanya nanti ada jumlah fi'liyah. Udah lewat ya di daras sebelumnya. Ada fi'il, ada fa'il. Nah, gitu kira-kira. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya izin untuk menambahkan kembali materi inti dari materi-materi sebelumnya ya untuk memperkuat. Kita kembali ke papan tulis ya, supaya gampang. Oke. Nah, sebelumnya materi sebelumnya ya, materi inti sebelumnya adalah kita bahas tentang mubtada dan khobar. Saya pernah menyampaikan dan juga pernah sebagai materi juga, ketika kita punya mubtada, nah ketika kita punya mubtada itu pasti perlu khobar. Gitu ya. Nah, sekarang kita buat tabelnya dulu atau kita buat peta konsepnya dulu. Nah, ketika ada khobar itu terdiri menjadi dua secara garis besar. Nah, namanya khobar mufrad yang bukan bentuk kalimat, ya. Jadi bentuknya kata saja, namanya khobar mufrad. Gampangnya seperti itu. Nah, ada juga yang namanya khobar itu khobar jumlah. Nah, kan lawannya mufrad ada jumlah dalam istilah khobar. Jumlah itu kalau dalam bahasa Indonesia dia predikatnya berupa kalimat lagi gitu bahasanya. Gitu ya. Predikatnya berupa kalimat lagi. Nah, kalimat laginya itu ada bentuknya, kembali lagi, ada jumlah ismiyah lagi. Gitu ya. Jadi setelah dia punya mubtada, khobarnya adalah mubtada khobar lagi gitu istilahnya. Nah, ada juga bisa jadi jumlahnya jumlah fi'liyah. Gitu ya. Ada jumlah fi'liyah. Jadi ketika ada mubtada, ternyata khobarnya adalah fi'il, ada fa'il juga. Namanya khobar jumlah fi'liyah. Nah, bisa jadi jumlahnya apa? Zorfiyah atau jar majrur. Yang ada alanya, ada fi'nya, ada yaumanya, dan seterusnya. Ini namanya syibhul jumlah. Nah, dan ini banyak sekali Bapak Ibu kita temukan. Gitu ya, banyak sekali kita temukan. Apakah dalam bahasa Indonesia sendiri misalkan gitu ya. Ataukah memang dalam bahasa Arab dalam istilah ini. Contoh ya, dalam bahasa Indonesia dulu. Yang namanya khobar mufrad seperti ini. Saya seorang pelajar. Itu namanya khobar mufrad.
Jadi ketika ada subjek, predikatnya bentuknya kata juga. Selesai. Gitu kan? Nah, kita lihat kalau misalkan contoh yang kedua. Saya memakan roti. Nah, saya memakan roti. Nah, saya adalah subjek. Memakan adalah memakan roti, jumlah dulu ya. Memakan roti, memakan itu adalah sebuah kata kerja dulu, kita sebutnya seperti itu. Nah, kata kerja ada objeknya karena dia transitif. Nah, sejumlah kata kerja dan objeknya itu jadi predikat. Nah, gitu ya, kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab istilahnya dinamakan dengan khobar jumlah. Nah, silakan dicatat dulu ya yang ini. Untuk khobar mufrodnya saya kira ini udah gampang sekali. Contoh yang tadi pun bisa. Hadhihi syarikatun. Itu termasuk khobar mufrod. Hadhihi syarikatun. Nah, ini mubtadanya, yang ini khobarnya. Namanya khobar mufrod. Nah, yang akan kita bahas tambahannya di malam hari ini adalah khobar, bentuknya khobar jumlah. Nah, boleh kalau misalkan mau dicatat dulu nih. Yang ketiga khobar jumlah itu apa, Ustaz? Syibeh jumlah namanya, syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu menyerupai jumlah. Terdiri dari jar majrur dan zorof, mazruf. Zorfiyah. Nanti kita akan buat contohnya satu persatu. Gitu ya. Itu yang nomor 3 dari jumlah apa Ustaz tadi? Syibhul jumlah. Nah, maaf nih. Syibhul jumlah. Iya betul. Ini tulisannya mantan calon dokter Bapak Ibu ya. Mantan calon dokter. Apa tadi syibhul jumlah? Iya betul. Terdiri dari jar majrur dan juga zorof. Jar majrur itu kan ada zorof juga, ada adawatul zorfinya, ada yang mazrufnya. Enggak, sabhul tadi maksudnya sabhul. Syibhul itu menyerupai jumlah. Menyerupai jumlah. Ya, kan kalau jumlah secara hakiki kan ada jumlah ismiyah dan fi'liyah ya Pak ya. Ada yang menyerupai jumlah tapi dia jumlah juga. Ya, dia punya makna yang tersimpan. Gitu ya. Tapi dia sudah cukup sebagai jumlah atau sebagai kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Contoh ya, kalau sebagai jumlah kita sambil nunggu Bapak Ibu nyatet. Saya berada di kelas. Nah, contoh gimana? Kita telepon nih, teleponan. Kamu lagi di mana? Misalkan ya. Saya di kelas. Nah, kan gitu ya, saya di kelas. Saya itu jadi mubtada atau subjek. Di kelas itu jadi predikat. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan khobar. Tapi khobarnya itu udah ada kata tunjuk duluan atau kata tempat. Kata tempat ya, kata tempat duluan di kelas. Nah, itu mengandung makna sebenarnya saya berada di kelas. Nah, itu ya. Itu namanya syibeh jumlah. Nanti kita buat contohnya ada. Ya. Nah, kalau ya sambil catat ya. Kalau para ulama itu memberikan semangat kepada kita, gitu ya, dalam istilahnya kemarin saya sebutkan maqasidun nahwi. Misalkan kita semua sudah menguasai nih yang namanya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah udah selesai gitu ya. Udah selesai. Cuma memang kalau masuk ke maqasidun nahwi atau inti dari nahwu itu perlu wasilahnya dulu. Kita harus tahu mana isim, mana fi'il gitu ya. Mana huruf, mana mabninya, mu'rabnya gitu ya. Tapi insya Allah karena kita bentuknya adalah praktik gitu ya, bisa sambil jalan. Oke, Bapak Ibu udah selesai ya untuk catat peta konsepnya. Nah, kita coba cari khobar dengan khobarnya adalah khobar jumlah ya. Pertama ada khobar jumlah yang mana jumlahnya jumlah ismiyah dulu. Nah, kita buat polanya mubtada plus mubtada lagi plus khobar. Gitu ya. Yang mana mubtada khobar yang ini menjadi apa? Menjadi khobar. Nah, kira-kira polanya dulu nih. Saya singkat ya, mubtada dengan M, dengan mim. Ya. Ada mubtada, anggap ini mubtada 1 misalkan boleh. Ini mubtada 2. Ini khobar dari mubtada 2. Nah,
jumlah dari khobar dari mubtada 2 dan khobarnya adalah menjadi khobar mubtada awal. Ini polanya yang dimaksud dengan jumlah ismiyah. Khobar jumlah ismiyah. Jadi polanya mubtada 1, ada mubtada 2, ada khobar mubtada 2, dan juga sejumlah khobar, sejumlah mubtada 2 dan khobarnya menjadi khobar mubtada 1. Ini polanya. Nah, kita akan mudah dengan contoh. Misalkan ya. Misalkan dalam kitab itu ada kayak gini nih. Zaidun, misalkan yang paling gampang, gitu ya. Zaidun abuhu qaimun. Gitu ya. Zaidun abuhu qaimun. Kita samakan dengan pola yang di atas nih rumusnya. Zaidun kira-kira jadi apa? Dia ada di depan kalimat, betul, ada di depan kalimat dan dia bentuknya adalah isim, kata benda. Maka ini jadi mubtada gitu ya. Oke. Nah, kalau mubtada kita harus cari yang namanya khobar. Gitu kan? Nah, cari khobar, mana khobarnya? Di depan pasti, nanti di ujungnya jadi khobar misalkan. Tapi ternyata ini adalah bentuk kalimat lagi. Yang mana kita sebut apa? Khobarnya adalah khobar jumlah. Nah, gitu kira-kira. Nah, mana khobar jumlahnya? Kita lihat. Abuhu ini jadi mubtada 2. Gitu ya. Qaimun jadi khobar dari mubtada 2. Nah, wal jumlah minal mubtada sani wa khobarihi khobarul mubtada awal. Ini mubtada 1. Nah, jadi kalau kita terjemahin satu-satu gini. Si Zaid bermula si Zaid gitu ya. Nah, itu, nah itunya di sini dulu nih kalau kita terjemahkan. Itu yang ini dulu nih. Abuhu, bapaknya si Zaid, qaimun, itu berdiri. Nah, gitu ya. Kalau diterjemahkan satu-satu. Kalau terjemah bebasnya, gampang sekali. Si Zaid, itu bapaknya yang berdiri. Nah, itu bisa dengan sifat dan yang lain. Nah, tapi kalau dalam kalimat, secara khusus, ini polanya seperti ini. Ada mubtada, si Zaid sebagai mubtada, abuhu qaimun ini bentuknya jumlah lagi atau kalimat lagi. Gitu ya. Kalimat lagi disebut dengan kalimat ismiyah, jumlah ismiyah. Ada mubtada, ada khobar lagi. Gitu ya. Nah, sejumlah mubtada dan khobar ini jadilah dia sebagai khobar mubtada yang pertama. Ini yang dimaksud dengan khobar jumlah ismiyah. Ya. Misalkan bisa nggak kalau isim isyarah punya pola seperti ini? Bisa. Sesuai dengan persepsi atau dengan pemahaman kita misalkan. Contoh saja dari ayat yang tadi ya. Ulaika humul muflihun misalkan. Ulaika jadi mubtada. Yang mana musyar ilaihnya dibuang. Kembali lagi ke alladzina misalkan. Hum jadi mubtada lagi. Al-muflihuna jadi khobar dari hum. Nah, jumlah ismiyah humul muflihun jadi khobar dari ulaika. Sama. Gitu ya. Polanya mubtada 1, ada mubtada 2 dan khobarnya dijadikan sebagai khobar dari mubtada pertama. Ya. Nah, gampangnya jadi ketika ada subjek atau disebut dengan mubtada ya, khobarnya adalah bentuk kalimat lagi. Nah, ada kalimat yang bentuknya kata benda atau ismiyah, diawali kata benda, ada yang diawali kata kerja. Yang ini yang kata benda atau disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, boleh silakan kalau ada yang ditanyakan terlebih dahulu.
Ada yang mau bertanya? Nah ini supaya lebih jelas, silakan. Kalau tidak ada, kita buat contoh yang. Ya silakan. Itu tadi yang Zaidun abuhu qaimun gitu ya. Ya, Itu betul. hu-nya itu menunjukkan menunjukkan kepada Zaidun itu ya. Iya, betul sekali. Dia marjinya kembali lagi ke si Zaidun. Kenapa? Karena memang si kalimat si Abu Qaimun ini sebenarnya sedang menjelaskan si Zaid. Jadi harus kembali lagi ke sini, gitu kan? Harus kembali ke si Zaid. Kan nanti hakikatnya si Abu Qaimun itu kan menjadi informasi utama dari si Zaid atau dari mubtadanya. Nah, pasti kembali laginya ke si Zaid gitu. Ini gambarannya berarti Zaid itu bersama dengan ayahnya itu ya. Nah, betul. Atau ada orang yang nanya si Zaid itu yang dimaksud si Zaid itu yang mana sih? Ya ini Pak yang itu. Dia bersama ayahnya nih. Oh, itu tuh si Zaid itu yang ayahnya lagi duduk. Nah, gitu betul. Ya. Terima kasih Bapak ini ya pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Yeah. Oke, selanjutnya ya. Kita masuk ke pola yang kedua dari mubtada yang khobarnya adalah khobar jumlah. Polanya ada mubtada, gitu ya. Selanjutnya ditemukan yang nantinya akan jadi khobar adalah ada fiil, terus ada fa'il. Si fiil dan fa'il ini nantinya akan menjadi khobar. Gitu ya. Ini yang dinamakan dengan mubtada yang khobarnya jumlah fi'liyah. Kan fi'il dan fa'il fi'liyah. Kita udah belajar di sebelumnya. Ya. Oh, ternyata fi'ilnya adalah fi'il transitif atau kita sebut sebagai fi'il muta'addi. Bisa jadi nanti butuh maf'ul juga, misalkan gitu ya. Butuh maf'ul juga misalkan. Nah, ini tambahan namanya umdah. Tambahan. Nah, fadlahnya atau intinya dalam fi'liyah adalah oke. Ini rumusnya ya. Contohnya kita samakan dulu dengan yang tadi ya, yang mudah. Mudah-mudahan di qiraah berikutnya kita bisa temukan contoh yang artinya kalau sudah dipelajari nanti yang membacakan qiraahnya lebih mudah lagi. Oh, ini jadi mubtada nih, ini jadi khobarnya nih, ini khobarnya khobar jumlah nih. Nah, jadi bisa sambil memutolaah materi-materi tata bahasanya. Ya. Ini ada mubtada, ada fi'il dan fa'il. Yang berikutnya dijadikan sebagai khobar dari mubtada. Contohnya nih, yang gampang dulu. Zaidun, koma, abuhu. Nah, kebalikannya nih. Ya, Zaidun, koma, abuhu. Oke. Kalau kita lihat atau samakan dengan rumusnya, kira-kira Zaidun jadi apa? Mubtada. Mubtada ya. Nah, kalau mubtada pasti butuh apa? Khobar. Khobar kan? Yeah. Nah, garisnya nanti dari belakangan seperti yang tadi ya. Nah, ini mubtada. Nah, tapi kita lihat ternyata di depan itu bukan isim. Tapi bentuknya? Fa'il. Fi'il ya. Atau kita sebutnya di depan itu ternyata sebuah kalimat lagi. Bukan sebuah kata. Dalam bahasa Arabnya bukan mufrad tapi jumlah lagi. Oke, kita pretelin dulu satu-satu. Jangan langsung kita sebut tuh dia khobar. Koma fi'il. Madi. Gitu kan? Abuhu jadi fa'il. Wal jumlah. Wa jumlatul fi'liyah. Gitu ya. Fi mahalli raf'in jadi khobar. Nah, ini yang dinamakan dengan mubtada khobar. Mubtada dengan khobar jumlah fi'liyah. Si Zaid itu adalah yang bapaknya udah berdiri atau udah pergi. Misalkan kalau zahaba abuhu, yang bapaknya udah pergi duluan. Bapaknya udah berdiri duluan. Misalkan itu ya, karena pakai fi'il madi. Nah, ini khobar jumlah fi'liyah. Formulanya, rumusnya ada mubtada. Khobarnya ternyata
sebuah jumlah lagi, ada fiil, ada fa'ilnya, baru ada khobar. Ya. Ustaz, Ya, silakan. itu tadi yang rumusan yang di atas itu. Mubtada, fi'il, fa'il, kemudian apa itu tambahan yang paling Maf'ul. maf'ul? Ini maf'ul. Aduh, ini nih, apa ya tulisannya nih? Maf'ul. Ya. Maf'ul itu objek. Nah, kalau misalkan fi'ilnya adalah sebuah fi'il yang butuh objek. Nah, atau kita sebut transitif atau kita sebut muta'adi. Nah, kalau berdiri kan ini bukan transitif ya, tapi intransitif. Jadi tidak butuh objek. Kalau mau butuh objek boleh silakan misalkan Zaidun Nasoro Abuhu Amron. Misalkan. Si Zaid itu adalah yang mana atau si Zaid bapaknya telah menolong si Amar misalkan. Bisa. Dalam Al-Quran juga ada, misalkan ya, Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma'in. Wallahu khalaqa. Nah, kan khalaqa kan fi'il. Nah, bisa jadi juga fi'il mudhari bisa, fi'il madi seperti ini bisa. Nah, ada tambahan sambil nyatat ya, untuk fi'il dan fa'il yang dijadikan sebagai khobar jumlah fi'liyah. Nah, ketika fa'ilnya kan tadi ya, tadi Bapak ketika bertanya tentang mubtada si abuhunya itu misalkan kembali ke si Zaid. Nah, sama. Gitu ya. Nah, sama. Kalau misalkan ternyata fa'ilnya itu kembali lagi ke si Zaid, maka harus menyesuaikan dengan fa'ilnya. Kalau ini kebetulan fa'ilnya adalah isim zohir. Ada di sini. Misalkan. Gitu ya. Kalau isim zohir maka sesuai nih, komanya sesuai. Atau kita sebutkan sebelumnya harus lebih utama gitu ya. Fiilnya fiil yang mufrad. Koma ini mufrad. Nah, contoh lain misalkan tadi ya dalam Al-Quran, ini udah ya. Yang langsung misalkan ada dalam Al-Quran, Wallahu khalaqa. Wallahu khalaqa kulla dabbatin. Misalkan ya. Wallahu khalaqa kulla dabbatin. Ini fiilnya adalah fiil transitif atau muta'addi. Oke, kalau dilihat dari pola yang di atas, wallahu jadi apa kira-kira? Ya. Mubtada ya. Ya. Khalaqa bentuknya apa ini? Fi'il madi. Fiil madi ya. Fiil. Nah, failnya mana? Domir tersembunyi. Domir tersembunyi. Kembali ke Allah. Kembali kepada Allah. Nah, gitu ya. Nah, ini belum selesai nih. Ada kulladabatin. Kulladabatin jadi apa? Maf'ul. Oke, jadi maf'ul ya. Jadi maf'ul. Nah, sejumlah fi'liyah. Ini namanya jumlah fi'liyah ya. Ada fi'il, ada fa'il. Kebetulan dia transitif. Jadi apa? Khobar. Gitu ya. Nah, perhatikan. Ya, mohon perhatian. Lihat di kalimat kholako. Di kalimat kholako. Nah, fiilnya kholako. Fa'ilnya adalah domir yang kembali lagi ke Allah. Ke mubtada. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut atau yang pernah kita pelajari. Fiil yang domirnya, fiil yang fa'ilnya adalah isim domir. Nah, berarti harus menyesuaikan. Gitu ya. Harus menyesuaikan. Kebetulan kalimatnya adalah kalimatul jalalah, kalimat Allah yang mana mufrad. Nah, sesuai berarti kholaq. Gitu ya. Nah, misalkan saya punya contoh yang lain. Ya. Wal muhajiruna misalkan.
Al-muhajiruna nasoru. Salah. Ada muhajirin, ada ansor ya. Wal ansoru, gitu ya. Nasoru al-mujahirina, al-muhajirina. Oke, kita buat contoh berikutnya. Untuk yang khobar jumlah fi'il ya. Yang ini udah dicatat belum Bapak Ibu? Silakan kalau belum dicatat. Wallahu khalaqa kulla dabbatin. Ya, ada. Udah ya? Sip. Nah, khalaqonya tadi kebetulan mufrad. Nah, misalkan al-ansoru itu kan orang-orang Madinah ya yang menolong. Al-ansoru nasoru al-muhajirina. Misalkan al-ansoru, kaum Ansor, nasoru al-muhajirina. Oke, ya. Kalau kita lihat dari pola yang di atas, al-ansoru jadi apa kira-kira? Mubtada. Oke, jadi mubtada ya. Nasoru, kalau mubtada pasti cari khobarnya. Tapi ini bentuknya apa dulu nih? Nasoru. Fi'il. Fi'il madi ya. Fi'il madi. Fi'il. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Al-muhajirun. Ayo hati-hati nih. Maaf. Domirnya apa? Ini apa? Fa'ilnya adalah fa'il sim domir. Iya. Domirnya apa? Domir hum. Kembalinya kemana? Ke al-ansor. Nah, maka poinnya untuk fi'il yang jadi nantinya jadi khobar, ternyata fa'ilnya itu kembali lagi ke kalimat sebelumnya harus menyesuaikan. Ini kan al-ansor kita anggap apa? Dia jamak. Gitu kan? Al-ansor itu orang-orang yang menolong kaum muhajirin, disebut kaum ansor yang ada di Madinah. Ya. Nah, maka kita kalau punya fi'il yang fa'ilnya domir kembalikan asor berarti kan hum. Nah, hum berarti jangan nasoro. Tapinya apa? Nasoru. Kita udah pelajari sebelumnya. Nasoro 1, nasoro 2, nasoru banyak. Gitu ya. Jadi ini poinnya untuk fi'il yang dijadikan sebagai yang mana fa'ilnya adalah bentuknya isim domir harus menyesuaikan domir yang dijadikan fa'il. Oh, domirnya hum, berarti pakainya nasoru. Kalau tadi contohnya wallahu khalaqo. Khalaqo domirnya huwa ke Allah, maka tetap khalaqo. Gitu ya. Nah, jadi harus sesuai ketika ini. Karena fa'ilnya adalah isim domir. Gitu ya. Kalau fa'ilnya isim zohir ya jelas. Kita pakainya cuma antara laki-laki dan perempuannya saja. Tapi pakailah yang mufradnya. Kalau misalkan tadi contohnya apa? Zaidun koma abuhu. Abuhunya kan jadi fa'il. Dia laki-laki, maka pakainya koma. Nah, kalau mau misalkan mu'annas. Zaidun komat ummuhu. Misalkan. Nah, jadi yang membedakan kalau fa'ilnya adalah isim zohir, tinggal apakah dia mudzakkar atau mu'annas saja. Sedangkan untuk fi'ilnya itu cukup pakai yang mufradnya saja. Kalau saya istilahnya apa? Tajridu alamatit tasniyah awil jam'i. Kosong dari tanda tasniyah atau jamak ketika fa'ilnya adalah isim zohir. Nah, yang ini fa'ilnya adalah isim domir, maka harus menyesuaikan. Kalau domirnya 1, ya 1. Kalau domirnya 2, ya 2 tasniyah. Kalau domirnya 3, hum, orang ketiga ya. Nah, maka sesuaikan hum. Bisa jadi anta, anti, antum, misalkan bisa jadi. Gitu ya. Nah, kebetulan malam ini juga kita baru belajar dari yang sebelumnya adalah fiilnya yang fiil madi. Ya. Fiilnya fiil madi. Insyaallah berikutnya ya, insyaallah berikutnya kita akan coba mentasrif secara derivatif kebutuhannya
fi'il mudhari yang fa'ilnya adalah isim domir. Nah, kan ini kita baru belajar yang fa'ilnya isim domir pada fi'il madi. Nah, bagaimana kalau fi'il mudhari? Misalkan dalam Al-Quran ada wallahu yakhluqu ma yasha, misalkan. Atau dalam kalimat lain ya, bukan Quran. Wallahu yakhluqu ma yasha. Nah, Allah itu menciptakan, kalimatnya pakai fi'il mudhari tapi maknanya khalaqa. Nah, yakhluqu kembali lagi ke Allah. Oh, fi'il madi fi'il mudhari. Domirnya huwa. Bagaimana kalau misalkan al-ansaru ya akan terus menolong orang-orang muhajirin, maka pakai fi'il mudhari nih. Al-ansaru yansuruna al-muhajirina. Oh, yansuruna, oh hum itu yansuruna. Nah, nanti kita akan pelajari insyaallah untuk fi'il mudhari secara derivatif ya. Bagaimana huwanya, kumanya, humnya, antumnya, antinya bagaimana? Insyaallah kita akan pelajari berikutnya. Oke, ini pola khobar jumlah yang kedua. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Nah, yang saya jadikan tanda kutip gitu ya, atau yang dijadikan di garis bawahi adalah ini. Ketika fiilnya adalah isim domir, maka harus disesuaikan. Kebetulan fiil madi dulu ya, maka sesuaikan dengan fiil madi yang sudah kita pelajari. Oke, sip. Masih ada waktu, Ustaz? Silakan. Wah, boleh. Satu lagi ya, satu pola lagi. Yakni pola syibhul jumlah atau syibeh jumlah. Nah, kita hapus dulu ya. Mudah-mudahan ini sudah. Sudah dihapus. Nah, polanya bagaimana untuk kalau ini ya. Nah. Bagaimana? Contohnya ada dalam sebuah hadis, misalkan wallahu, masih ingat? Fi aunil abdi. Nah, gitu ya. Wallahu fi aunil abdi. Madamal abdu fi auni akhihi. Nah, ada sebuah hadis seperti itu. Fi aunil abdi. Wallahu fi aunil abdi. Ya, kalau kita lihat dari polanya, Allah jadi apa? Ada. Mubtada ya. Nah, fi aunil abdi, kita jangan dulu langsung dijadikan khobar. Nah, fi huruf jar. Ini harfu jarin ya. Ya. Nah, terus aunil abdi, ini majrurun. Auni ini majrur namanya ya, majrur. Bi harfi jarrin. Auni mudof, nanti kita akan belajar tentang mudof ilaih. Nah, yang pasti apa? Sejumlah jar majrur jadi apa? Jadi khobar mubtada. Kita terjemahnya gimana? Wallahu fi aunil abdi. Allah itu akan selalu menolong hambanya. Lah kok ada akan selalu misalkan, atau Allah berada misalkan seperti itu. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya. Nah, kok bisa? Nah, dalam teorinya ketika ada khobar yang berupa syibeh jumlah, ini mengandung makna. Bisa maknanya berbentuk makna ismiyah, bisa berbentuk makna fi'liyah. Nah, maknanya apa? Tadi saya tadi barusan ya, saya sebutkan spoilernya. Ini ada bermakna istaqarra. Atau juga mustaqirrun, boleh. Silakan. Istaqarra kalau pakai fi'il. Kalau pakai isim mustaqirrun. Nah, jadi seolah kita bilang ini, wallahu, Allah itu istaqarra akan tetap atau selalu. Istaqarra artinya tetap fi aunil abdi, dalam pertolongan kepada hamba. Artinya Allah akan selalu menolong hambanya. Nah, jadi kalau ada khobar bentuknya zorof atau jar majrur, ini punya makna tersembunyi bermakna istaqarra.
Nah, sama kalau tadi contohnya ana fil fasli. Saya di dalam kelas. Maknanya apa sih sebenarnya? Ana istaqarra fil fasli. Atau ana mustakirrun fil fasli. Atau ana kainun fil fasli. Saya berada di kelas. Nah, gitu ya. Itu untuk pola jar majrur sebagai khobar. Boleh juga misalkan zorof. Hampir samalah gitu ya istilahnya. Tapi kalau zorof fathah biasanya. Misalkan ana amamal fasli. Ya, saya berada di depan kelas. Sama polanya. Ini yang shibe. Jadi untuk yang shibe jumlah itu punya makna tersembunyi. Istaqorro boleh. Terus mustakirun juga boleh. Mustakirun juga boleh. Ya. Atau juga boleh bermakna kainun. Ya, bermakna kainun. Ya. Nah, mudah-mudahan berikutnya saya juga berkesempatan untuk membacakan kiroahnya, tapi lebih kepada orientasi tata bahasanya. Jadi insya Allah mungkin ketika materi tata bahasanya sudah selesai atau ternyata materi berikutnya mudah gitu ya, kita langsung praktek ya, praktek dari materi-materi sebelumnya, mulai dari sorofnya dan semuanya ada di kiroah gitu. Jadi lebih lebih praktik gitu ya, praktikal atau lebih langsung bisa dipraktekkan dalam teks yang sudah tersedia insya Allah berikutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu contoh-contoh dan juga materi-materi tentang mubtada yang mana khobarnya adalah berbentuk jumlah atau shibe jumlah. Nah, itu kira-kira barangkali ada yang ditanyakan Bapak Ibu, silahkan. Tanya Ustadz. Boleh, silakan Pak. Pertanyaan simpel sih, kapan kita harus menggunakan jumlah fi'liyah, kapan harus menggunakan jumlah ismiyah? Oke, jawabannya juga simpel ya. Pertama dari keinginan kita dulu. Kalau kita yang nulis atau kalau kita yang nulis, kita mau pakai yang mana nih? Gitu ya, kalau bahasa keinginan dulu nih. Saya mau pakai ismiyah aja. Kenapa? Kalau ditanya kenapa baru. Kalau ismiyah kan tidak ada keterangan waktu. Misalkan saya seorang pelajar. Gitu kan? Beda ketika saya menyatakan apa? Saya sedang belajar atau saya sedang mempelajari sesuatu. Itu ada kalimat waktunya. Kalau misalkan tidak terliputi oleh sebuah tatanan waktu atau tidak perlu adanya keterangan waktu, maka boleh silahkan kita gunakan jumlah ismiyah. Mubtada dan khobar karena nggak perlu keterangan waktu. Nah, kalau misalkan ada keterangan waktu, saya sudah, saya sedang, saya akan misalkan, maka pakailah jumlah fi'liyah. Nah, gitu kira-kira simpelnya. Kira-kira bisa dikatakan sebagai Ustadz, apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan gitu untuk menentukan. Betul. Karena memang bahasa itu ya konteksnya gitu kan. Walaupun secara teks, tapi kan ada makna yang tersembunyi atau makna yang memang kita isyaratkan tersembunyi atau misalkan memang kita mau nyatakan yang disebut dengan muqtadul hal dan muqtadul maqam gitu ya. Bagaimana situasi dan kondisinya gitu ya. Nah, jadi keinginan kita menyampaikan ini ada, kalau saya secara umumnya generalnya gampangnya gitu ya. Tanpa melihat dulu makna yang dalam gitu ya. Nah, kalau ditanya bagaimana keperluannya tentang ismiyah dan fi'liyah, lihat aja kalau perlu pakai waktu, pakai fi'liyah. Kalau tidak perlu pakai keterangan waktu, ismiyah. Nah, simpelnya seperti itu. Ada makna lain, saya sedang menyatakan makna terus-menerus misalkan. Jadi nggak perlu waktu, nah itu tambahannya. Generalnya, sekali lagi, kalau ada keterangan waktu, silahkan pakai fi'liyah. Kalau misalkan nggak perlu atau nggak ada pernyataan waktu, maka pakailah jumlah ismiyah. Nah, gitu kira-kira. Kalau keterangan tempat mempengaruhi nggak Ustaz? Keterangan tempat itu secara makna mempengaruhi, tetapi tidak mempengaruhi secara tatanan kalimat atau pola kalimat gramatikal tidak mempengaruhi.
gitu ya. Karena itu makna saja, gitu ya. Misalkan saya membaca buku di masjid, di kelas, di rumah, itu tidak ada pengaruh ke kalimat saya sedang membaca bukunya. Tapi pengaruhnya pengaruh informasi saja, tidak mempengaruhi tatanan kalimat. Kalau waktu itu penting, gitu ya. Udah apa belum bacanya, gitu kan? Nah, sedangkah, sudahkah, atau baru mau baca jangan-jangan, kan gitu kan? Nah, maka kata kerjanya perlu keterangan waktu. Itu kalau pakai kata kerja. Itu. Oke, syukron. Afwan. Ya, ada lagi Bapak Ibu Ada yang lagi? mau bertanya. Silahkan. Ini harus hafal banyak rumus ya Ustadz ya. Nggak banyak Pak, cuma 4 Pak rumusnya. Rumusnya ada jumlah atau 2 Pak, rumus utamanya 2 deh. 2. Bapak udah tahu jumlah ismiyah jumlah fi'liyah selesai. Gitu ya. Selesai. Udah tahu mubtada, udah khobar, selesai. Oh, khobarnya ada ismiyah fi'liyah kan udah tahu tadi mubtada khobar. Kan itu kan? Nah, itu. Cuman ke detailnya itu, Pak. Nah, itu namanya wasilahnya. Nah, maka kalau kita sudah tahu makosid, wasilahnya udah tahu. Nah, kita udah tahu makosid dulu nih. Nah, wasilahnya kalau secara detailnya belum bisa sambil jalan. Nah, sambil kita memperuncing gitu ya, mempertajam insting-insting kita. Jadi yang karena kita pakainya metode yang apa istilahnya ya, tidak semua secara detail, nah maka insting yang perlu kita pertajam, gitu kira-kira. Ya, makasih Ustaz. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, berarti dicukupkan Ustaz Asep. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin untuk malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan tidak puas ya Bapak Ibu ya. Bisa lanjut ke boleh bertanya secara japri juga gitu ya, boleh. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab langsung. Dan mudah-mudahan juga di pertemuan berikutnya kiroah yang disediakan bisa memberikan kelengkapan contoh gitu ya. Atau mungkin juga nanti yang membacakan kiroahnya bisa menyinggung gitu ya, sedikit banyak tentang materi yang memang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, saya kira secara makosid, secara tujuan utama atau materi utama dari dari ilmu nahwu ini atau dari bahasa Arab ini secara gramatikal sebenarnya sudah hampir mencakup semua. Karena udah masuk makosidun nahwi kan, udah termasuk makosid, itu udah mencakup semuanya. Nah, tinggal kita ngehin satu persatunya melalui latihan-latihan sehingga insting kita dalam berbahasa terus diasah. Nah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asep yang sudah memberikan materinya pada malam hari ini tentang jumlah ismiyah, yang mana khobarnya bisa khobar mufrad atau khobar jumlah, di mana khobar jumlah ada 2, tadi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke daras selanjutnya, yaitu daras ke-7 tentang temanya tentang bitaqatul i'timan, yaitu tentang kartu kredit ya, tentang kartu kredit yang insya Allah nanti naskahnya akan segera di-share di web kami. Terima kasih Ustaz Asep, Bapak Ibu juga terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa